PPL Siklus 2, Heli Romdoni SPD. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, agar kita dimudahkan, dilancarkan dalam pembelajaran hari ini. Untuk itu, Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Nah, Badli ya, silakan Badli memimpin doanya. Siap. Saya nanti mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya untuk hari ini. Siapa yang tidak masuk? Denny, kenapa Denny? Sakit ya. Ada teman kalian yang sakit ya, jadi kita doakan supaya cepat sembuh ya. Dan bisa kembali lagi ke sekolah. Jadi ya. Baik ya anak-anak, kalau kita semangat kita pelajaran hari ini, kita nyanyikan dulu lagu nasional ya, agar kita bisa lebih mencintai tanah air kita, tanah air Indonesia. Untuk hari ini lagu nasional yaitu Halo Bandung. Silakan kalian semuanya berdiri. Kalau beri apa-apa ya dari tuan tiga kita mulai siap. Ya, 1, 2, 3. Ibu kalian duduk kembali. Baik ya, baik anak-anak semuanya. Pada pembelajaran minggu lalu ya, pertemuan sebelumnya Bapak membahas mengenai pentingnya kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara ya. Dan penilaian dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bapak cuma mau tanya, apakah kalian masih ingat ya? Sila, kenapa sila dalam Pancasila yang tidak bisa dilaksanakan secara terpisah-pisah? Coba tunjuk tangannya yang ada. Saling berkaitan, sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ya betul, ya betul. Seterusnya ya, Bapak akan bertanya lagi ya. Penerapan nilai Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di lingkungan sekolah ya. Apa contohnya ya penerapan nilai Pancasila di lingkungan sekolah? Apa? Jawab, silakan. Menaati tertib sekolah, patuh terhadap guru, menghormati guru, dan saling menghargai sama-sama. Betul? Ya betul ya. Baik ya. Pada pertemuan sekarang, Bapak akan membahas
Bab 2 ya, materinya bab 2 bagian A, yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan ya tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu diharapkan kalian pembelajaran ini menggunakan metode problem based learning ya, atau project ya, menggunakan project based learning. Jadi nanti kalian ada semua project yang dibuat oleh kalian. Tujuannya ya, pembelajaran ini agar kalian dapat berpikir positif dalam melaksanakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, dengan adil atau secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kemudian tujuan yang kedua itu dapat berpikir jujur ya dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian berikutnya dapat menelaah ya, kalian dapat menelaah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, kalian dapat nanti membuat proyek ya. Proyeknya nanti adalah majalah dinding atau di proyeknya ya, tentang pendudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan ya untuk penilaian hari ini Bapak akan membuat penilaian dari 3 aspek ya. Penilaiannya itu yang pertama aspek afektif. Tadi ada penilaian sikap spiritual, ada penilaian sikap sosial, kemudian ada yang kedua penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan. Ya, nanti kalian ada berupa tes ya, ada tes teori. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian psikomotor ya. Psikomotor yaitu penilaian keterampilan ya, hasil dari proyek yang telah kalian buat nanti ya. Baik ya, pada pertemuan ini Bapak akan membahas yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Selanjutnya kalian hanya Bapak akan menanyakan sebuah video ya, menanyakan sebuah video kalian amati, kemudian kalian analisis ya mengenai video tersebut. Belanda dengan masa penjajahan yang sudah menjadi bagian dari sejarah abadi bangsa Indonesia. Beberapa ahli sejarah mencatatkan bahwa Belanda menjajah Indonesia selama lebih dari 3 abad sebelum akhirnya jatuh ke tangan Jepang. Namun, penjajahan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama. Semakin melemahnya kekuatan Jepang di benua Asia memberi signal kepada bangsa Indonesia untuk segera bertindak. Indonesia langsung bertindak cepat memanfaatkan peluang emas untuk mewujudkan suatu kemerdekaan. Maka langkah demi langkah diambil untuk mewujudkan kemerdekaan tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan para pendiri bangsa adalah pembentukan Badan Penyelidik Upaya-Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan BPUPKI. Pada sidang BPUPKI yang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, dibentuk panitia-panitia kecil
Salah satu dari panitia kecil yang dibentuk adalah Panitia Hukum Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Di luar persidangan BPU PKI, tepatnya pada tanggal 22 Juni tahun 1945, panitia kecil mengadakan rapat gabungan dengan anggota BPU PKI yang dilaksanakan di Jakarta. Hasil rapat panitia kecil perumusan dasar negara adalah rancangan undang-undang dasar dengan mukadimah Hukum Dasar Negara Indonesia yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli tahun 1945, Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang kemudian menggelar sidang lanjutan. Pada sidang tersebut terdapat 3 kesepakatan, antara lain yang pertama, membentuk panitia perancang atau Declaration of Rights yang beranggotakan A. Soebardjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Yang kedua, bentuk negara kesatuan atau unitaris. Kemudian yang ketiga, kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Setelah dibentuk, panitia perancang undang-undang bertugas untuk merancang isi undang-undang dasar. Pada saat itu, Supomo diangkat menjadi ketua dan beranggotakan 7 orang yang terdiri dari Supomo sebagai ketua, KRT Wongsonegoro sebagai anggota, Raden Ahmad Soebardjo, Alexander Andres Maramis, Raden Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman Wirjo Sanjoyo. Tak butuh waktu lama, pada tanggal 13 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar membahas dan menyepakati beberapa hal seperti lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan pembentukan panitia penghalus bahasa. Panitia penghalus bahasa beranggotakan 3 orang, yaitu Jaya Diningrat, Salim, dan Supomo. Adapun rancangan Undang-Undang Dasar yang diberikan kepada panitia penghalus bahasa. Keesokan harinya, BPU PKI menggelar sidang pleno yang beragendakan pembacaan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya. Pada saat itu, terdapat 3 hal pokok yang disampaikan dalam laporannya, antara lain pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar. Adapun isi dari batang tubuh Undang-Undang Dasar tersebut antara lain yang pertama, wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara yang sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Sarawak di Malaysia, serta wilayah Brunei Darussalam, Papua, Timor Portugis yang sekarang menjadi Timor Leste, dan pulau-pulau di sekitarnya. Yang kedua, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Yang ketiga, bentuk pemerintah Indonesia adalah republik. Yang keempat, bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih. Dan yang kelima adalah bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 Juli 1945, BPU PKI kembali menggelar sidang dengan agenda pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Supomo selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar memberikan penjelasan atas naskah Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tanggal 16 Juli 1945 dengan suara bulat, naskah Undang-Undang Dasar diterima dalam sidang BPU PKI. Selain itu, usulan-usulan panitia keuangan dan panitia pembelaan tanah air diterima. Dengan diterimanya naskah Undang-Undang Dasar tersebut, maka tugas BPU PKI pun dinyatakan berakhir. Setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik, pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPU PKI dibubarkan. Selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan PPKI, di mana Soekarno diangkat menjadi ketua. PPKI mempunyai 2 tugas utama, yaitu yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Tugas yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, yaitu mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Selain itu, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi bangsa Indonesia. Adapun anggota PPKI berjumlah 21 orang yang dipilih oleh Marsikal Terauchi. Sidang pertama PPKI digelar pada tanggal 18 Agustus 1945. Salah satu agenda dari sidang tersebut adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Proses pengesahan Undang-Undang Dasar berlangsung sangat singkat, yaitu sekitar 2 jam. Proses yang singkat tersebut menjadi bukti perumusan yang dilakukan dengan baik dan semangat persatuan dan kesatuan anggota yang berapi-api. Para anggota sidang PPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar dengan penuh rasa kekeluargaan, cermat, teliti, penuh tanggung jawab, dan saling menghormati. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dan disahkan pada sidang PPKI yang pertama melalui hasil putusan sidang yang berlangsung dengan hikmat dan penuh semangat. Adapun 2 putusan lain dari sidang tersebut antara lain memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang akan ditetapkan berbeda dengan rancangan awal. Terdapat beberapa perubahan antara lain. Yang pertama, mengganti istilah hukum dasar menjadi Undang-Undang Dasar. 2. Kata mukadimah di Piagam Jakarta diganti dengan pembukaan. 3. Mengubah frasa dalam suatu hukum dasar menjadi dalam suatu undang-undang dasar. 4. Pada Piagam Jakarta alinea keempat terdapat rumusan Pancasila yang pertama, berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syiar Islam pada pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 5. Pada alinea keempat yang tercantum sila kedua Pancasila yang berbunyi menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan perubahan yang keenam yaitu usulan perubahan yang terdapat dalam rencana Undang-Undang Dasar, yaitu pada pasal 6 ayat 1 yang sebelumnya berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Selain itu, pasal 29 ayat 1 yang sebelumnya berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada sidang pertama PPKI melalui 2 tahap, yaitu tahap pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 4 alinea dan tahap pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar kemudian dilengkapi dengan bagian penjelasan. Bagian penjelasan tersebut dilampirkan dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 tanggal 15 Februari tahun 1946. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Ya, itu tadi ya video mengenai ya yang berkaitan dengan materi hari ini. Video tersebut menurut kalian menjelaskan mengenai apa? Silakan, yang bisa silakan. Video tersebut menjelaskan mengenai sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Betul ya, jadi video tersebut ya menjelaskan mengenai sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Agar Undang-Undang Dasar tahun 1945 tetap ada ya, maka bagaimana caranya mempertahankan undang-undang tersebut? Ya, terus caranya? Yuk. Tuh ya, tuh. Dengan melaksanakan ya, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari ya.
kalian pelajari bukan bukunya dan buku paket ya, dalam pelajari halaman 26 sampai 35 yaitu mengenai pembelajaran hari ini ya, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang 1945. Dan Bapak juga akan menanyakan bentuk PPT ya atau PowerPoint. Nanti kalian dengarkan, kemudian kalian simak, kalian analisis ya penjelasan dari Bapak. Jadi hari ini ya kita akan membahas mengenai bab 2 yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Subnya sub A bagian A ya, yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembahasan hari ini atau materi hari ini ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah kedudukan pembukaan ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Yang keempat, makna alamiah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka akan mulai dari pertama dulu yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Undang-Undang Dasar itu merupakan sebagian dari hukum dasar tertulis ya. Di samping hukum dasar tertulis ada juga hukum dasar tidak tertulis yaitu aturan ya, aturan yang timbul dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Hukum dasar tidak tertulis disebut juga dengan konvensi. Contohnya apa? Hukum dasar tidak tertulis itu. Contohnya presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan negara pasti akan mengangkat menteri ya untuk membantu presiden dan wakil presiden. Proses pengangkatan menteri dan pemberhentian menteri-menterinya itu disebut adalah hukum dasar tidak tertulis. Kenapa? Karena tidak ada dalam undang-undang. Undang-undangnya tidak ada ya. Undang-undangnya tidak ada. Itu disebut contoh ya dari hukum dasar tidak tertulis. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selain itu juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan hukum tertinggi dari tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar ya, 1945. Yang kedua adalah Ketentuan MPR. Kemudian ada Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ada lagi peraturan pemerintah. Kemudian ada lagi keputusan presiden atau Kepres, dan juga ada Perda ya, peraturan daerah. Itu merupakan urutan-urutan ya peraturan perundang-undangan yang di Indonesia ya, ada di Indonesia. Jadi yang pertama itu urutannya yaitu Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 itu sampai sekarang sudah mengalami beberapa kali amandemen. Ya. Jadi sistematika yaitu sebelum dan sesudah amandemen
Yang sebelum amandemen ada berapa? 3. Yang pertama adalah Pembukaan. yang kedua Satu. buku atau tata yang ketiga adalah Penjelasan. setelah dia amandemen ya menjadi 2 ya. Yang pertama adalah Pembukaan. yang kedua adalah Kata-kata. kemudian penjelasannya digabungkan kepada pasal pasal. Berikutnya Bapak akan menjelaskan mengenai yang kedua ya, pembagian yang kedua yaitu ruang pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Apa hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan? Jadi pembukaan makna yang ada dalam pembukaan ya, itu merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Jadi makna yang terkandung dalam pembukaan itu merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Kemudian proklamasi kemerdekaan itu memuat 2 hal pokok yaitu pernyataan kemerdekaan dan tindakan yang harus dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Yang berikutnya alinea ke-1 sampai alinea ke-3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Coba kalimat pertama proklamasi kemerdekaan apa? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu ya kalimat pertama dalam proklamasi kemerdekaan. Dikaitkan dengan pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah segala bangsa. Atau penyanyian yang di atas dunia harus dihapus. Itu saling berkaitan ya antara yang ada 1 sampai 3 dengan proklamasi kemerdekaan. Kemudian berikutnya yaitu kepada berikutnya yaitu pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal. Keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Pembukaan kedudukannya lebih tinggi daripada pasal-pasal. Kenapa? Pembukaan kedudukannya lebih tinggi daripada pasal-pasal. Karena pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah negara yang fundamental dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada 7 ya. Yang pertama adalah pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal ya, pasal undang-undang dasar ya. Kemudian yang kedua ada pengakuan terhadap hak segala bangsa. Kemerdekaan ini pengakuan kemerdekaan segala bangsa ya. Kemudian yang berikutnya adalah kemerdekaan kita nasional. Yang kedua adalah pernyataan kemerdekaan. Ada tujuan negara ya. Yang kelima, yang keenam kedaulatan rakyat dan yang ketujuh adalah dasar negara yaitu Pancasila. Itu merupakan pembukaan semua pokok kaidah negara yang fundamental. Ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea. Masing-masing alinea itu mempunyai maknanya tersendiri. Di alinea pertama itu mengandung makna ketujuan, untuk menyatakan jadi alinea pertama itu merupakan ketentuan dalam Indonesia ya untuk
menentang penjajah. Karena penjajah itu sewenang-wenang terhadap bangsa lain dan dengan kemanusiaan dan keadilan. Bisa menentang ya, menentang sama sekali. Selain itu juga kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Berikutnya kalimat kedua ya, dalam kalimat kedua itu mengandung makna yaitu merebut kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia itu ya, bangsa Indonesia bisa berhasil merdeka karena berkat jasa para pahlawan yang berjuang mengorbankan pikirannya, hartanya, bahkan nyawanya sendiri ya. Kemudian yang kedua mengandung makna yaitu kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual ya. Kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan sikap bahwa bangsa Indonesia itu meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian berikutnya yang keempat, membuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Ya, prinsip-prinsip negara Indonesia itu apa? Itu ada tujuan yang ingin dicapai oleh negara, ada kenapa dibentuknya undang-undang dasar, ada bentuk negara, yaitu bentuk negara kita adalah bentuk kedaulatan republik dan kedaulatan kemudian ada lagi dasar negara, yaitu dasar negara kita adalah Pancasila. Itu prinsip-prinsip negara Indonesia ya. Itu tadi ya untuk materi hari ini mengenai kedudukan dan kerangka penggunaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk kegiatan hari ini ya Bapak sudah membagi kalian menjadi 6 kelompok ya, masing-masing kelompok terdiri dari ada yang 5 orang dan 6 orang. Kalian semuanya sudah bergabung kepada kelompoknya masing-masing ya. Dan pada pertemuan sebelumnya juga bahwa sudah menjelaskan mengenai apa yang akan kalian kerjakan untuk hari ini, yaitu membuat mading ya, majalah dikti. Dan temanya juga sudah disepakati ya kemarin temanya yaitu berkaitan dengan yang kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5, yaitu tentang sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelompok 2, kelompok 4 dan kelompok 6 tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari. Bisa bagi kalian sebagai pelajar ya. Jadi kalian sudah belajar bagaimana dapat melaksanakan Undang-Undang Dasar tersebut ya. Mengenai alat bahan ya sudah sampaikan juga, yaitu ada peralatan tulis yang dalam saya silakan, kemudian ada lem, kertas, ada gunting, kemudian ada kertas karbon atau bisa juga menggunakan platform ya, dan diajar yang diperlukan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Untuk pembuatan mading ini ya bahannya bisa kalian dapatkan dari berbagai sumber ya. Kalian bisa cari berbagai sumber, bisa dari koran, bisa dari majalah, bisa juga dari internet ya. Untuk lebih jelasnya nanti untuk berbagai kelompoknya Bapak akan membagikan SKPD-nya ya. Di balik-balik kelompok tadi pelajari ya KKPD-nya. Di
kalau yang pilih karena ada pencarian ini artinya berkaitan dengan tugas mengisi. Kelompok 1 ya, ini kelompok 2, kelompok apa ini kelompok 3 ya, kelompok 4, kelompok 5 mana kelompok 5 ini kelompok 5. Kelompok ini kelompok 6. Silakan ya kalian pelajari dulu LKPD-nya. Untuk pembuatan mading ya, bahwa udah kemarin udah sampaikan, kita sudah sepakati bahwa pembuatan mading bahwa beri waktu yaitu 2 minggu ya. Kalian juga minta untuk segera menyusun rencana pembuatan dan pekerjaan. Apakah semua sudah menyusun rencananya? Sudah bro? Sudah ya, sudah kalian susun rencana pembuatan dan penyesuaian di masing-masing kelompok sesuai dengan temanya kelompoknya masing-masing ya. Baik ya, sekarang silakan kalian kerjakan ya, gunakan pembuatan madingnya, silakan masing-masing kelompok supaya ya peralatannya sudah dibawa semuanya sudah ada. Silakan kalian mengerjakannya sekarang ya, silakan masing-masing kelompok untuk mengerjakan dan menyelesaikan pembuatan majalah dindingnya. Silakan. Kita akan berkali contoh yang menanyakan bagaimana pembuatan mading tersebut ya. Kelompok 1 ada kendala dalam pembuatan madingnya? Tidak ada. Sudah berapa persen ya penyelesaian kira-kira? Habis selesai? Ya, lanjutkan ya. Kalian itu harus selesai dengan kalimat juga untuk penyelesaiannya ya. Kelompok 2, gimana kelompok 2? Ada kendala dalam mengerjakan madingnya? Tidak ada. Bagaimana ini? Sudah kira-kira berapa persen ini? Habis selesai? Nah, silakan lanjutkan ya. Lanjutkan untuk penyelesaian yang ini. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3 kendala? Ada. Silakan disebutkan ya. Disebutkan untuk mengerjakannya. Kelompok ini kelompok 4 ya. Bagaimana kelompok 4? Ada kendala? Ada. Akan disebutkan ya. Akan diberikan mana yang perlu diperhatikan ya. Kalau ini kelompok 5 ada kendala? Ya, yang tidak akan dilanjutkan ya. Kelompok 6 gimana? Ada kendala? Dan lanjutkan ya untuk pembuatan madingnya. Baik ya semuanya, coba ya
dia tidak ada kendala dalam hubungan temannya dan segera selesaikan ya hubungan temannya untuk hari ini ya mudah-mudahan dapat terselesaikan. Silakan dilanjutkan. Baik ya, kalian ya sambil semuanya udah selesai untuk pembuatan hari ini. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, kalian siapkan ya masing-masing kelompok untuk dapat nanti mempresentasikan hasil animnya ya. Kembalikan semuanya nanti mempresentasikan hasil proyeknya yaitu berupa manik. Siapkan masing-masing kelompok ya, siapa yang akan mempresentasikan ya. Silakan siapa yang mempunyai yang sudah mau selesai dan mau mempresentasikan siap mempresentasikan ke depan ya kan, silakan. Kelompok mana? Kelompok satu siap. Silakan kelompok satu ya. Ya kelompok satu. Ya, silakan dari depan ya, silakan dari depan. Jadi di belakang oleh orang, jadi menjelaskan ya. Jadi ya, ini hasil dari kelompok satu. Yang lain perhatikan, dengarkan apa yang dipaparkan oleh kelompok satu. Kalian nanti bisa berkomentar, bisa menanyakan apa yang mau ditanyakan kepada kelompok satu ya. Ya, maka video orang sudah atas. Maka kelompok orang itu bersilakan. Apa yang harus dibicarakan atau yang akan dibicarakan apa? Suraya yang akan agak depan sedikit, agak depan. Akan dimulai untuk kelompok satu pemberitahuan hasil pekerjaan harinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang perubahan undang-undang dasar tahun 1945. Saya pertama menjelaskan latar belakang sehari pasca kemerdekaan, tepatnya pada 18 Agustus 1945 berhasil diasahkan sebagai hasil bersih melalui Bidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai negara yang berdasarkan aturan hukum, tentu saja eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia memahami sejarah yang panjang hingga akhirnya dapat diterima sebagai landasan hukum bagi implementasi suatu negara di Indonesia. Pertanyaan kedua adalah tokoh yang disebut pada tanggal 1 Juli 1945 diambil dari suatu yang kecil sidang panitia pertama PPKI. Panitia sudah dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Adapun anggotanya sebagai berikut: yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, yang kedua Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, ketiga
Yang ketiga, menjelaskan tentang persidangan resmi PPUPKI yang peristiwa pada tanggal 21 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 28 Mei 1945 diadakan pertemuan dengan bukan dari tersebut seremonial pembukaan atau persidangan PPUPKI yang pertama yang pada zaman kolonial Belanda tersebut merupakan dari bahasa Belanda lembaga dewan perwakilan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan itu dikenal dengan Pancasila yang berlokasi di dalam Barisan yang terakhir oleh organisasi PBB pada saat itu sangat menegakkan dan tertib. PPUPKI akhirnya berhasil musyawarah walaupun sedikit perbedaan pendapat pihak Indonesia menghormati pihak Jepang walaupun pihak Jepang hanya ingin Indonesia melawan Tepuk tangan dulu untuk lain yang akan ada pertanyaan untuk lawan satu, silakan. Silakan. Pertanyaan beranya. Apa pertanyaan silakan. Selamat itu, ya silakan. Bagaimana sikap masyarakat dalam mempertahankan undang-undang dasar 1945 sekolah? Bagaimana sikap masyarakat? Ini bapak baik silakan. Berkaitan dengan ini ya sama ini. Ada bapak baik? Dan ini temanya apa? Tentang sejarah pembentukan undang-undang dasar di awal Republik Indonesia 1945. Pertanyaannya, jadi apa perbedaan ya piagam pembukaan dan pembukaan dengan piagam Jakarta ya? Apa? Jadi di dalam piagam Jakarta itu ya sama-sama keduanya antara pembukaan dan piagam Jakarta itu menjelaskan mengenai negara ya, keuntungan negara. Tapi perbedaannya berdasarkan yang satu ya. Di dalam piagam Jakarta itu ada kata-kata kalimat yang menyatakan bahwa pemulung-pemulungnya ya menjalankan sesuai dengan syariat itu ya. Terima kasih untuk kelompok satu yang kalian sudah bagus ya, penjelasannya bagus, kemudian juga hasilnya juga baik ya, ada jasa juga ya. Terima kasih untuk kelompok satu ya. Silakan kembali duduk kembali. Sebutkan dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, dari tadi ya pembuatan tadi banyak tadi ya, apa yang kalian bisa simpulkan
Dari pembuatan majalah ini apa yang kalian bisa simpulkan? Kanan? Majalah ini kan? Itu dari melalui tahapan-tahapan dalam pembuatan ini, mulai dari penentuan tema maning, merancang sketsa maning seperti penyusun rencana pembuatan dan menerima bahan materi untuk maning. Proses pembuatan maning dan mempresentasikannya. Hasilnya serta alat atau bahan yang digunakan dalam pembuatan. Baik itu ya informasi semua dari pembuatan nanti untuk yang akan menjawab. Kalau waktunya hampir ya untuk pembelajaran ini, apa yang kalian dapat simpulkan? Tepuk tangan dulu ya. Sebagai alat besi ya Bapak akan melakukan tes tulis ya kalian nanti kerjakan Bapak berikan ya. Tulis nama dan keabsahan dulu ya. Namanya dulu dan nama dulu ya. Nama dan kelas. Baik ya semuanya pada waktu selesai ya. Pada pertemuan berikutnya nanti Bapak akan menjelaskan bahwa bagian B yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian pelajari di rumah ya materi tersebut. Nanti kita berjumpa kembali dengan materi tersebut. Untuk alhamdulillah ya hari ini pembelajarannya sudah selesai. Untuk itu Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan kelas untuk memimpin doanya. Siap. Nanti mulai. Berisalah